Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, perkenalkan. Nama saya Hari Ermawan dan saya sering disebut Hari Sang Pejuang. Mungkin karena hidup saya banyak berjuang. Ya, saya sebagai trainer, motivator, dan saya juga sebagai coach. Saya memiliki beberapa usaha, ada event organizer, punya jual beli sapi juga, ya. Dan saya juga mengelola travel untuk perjalanan umroh dan haji plus. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, izinkan saya akan bercerita terlebih dahulu. Sebuah kisah tentang sebuah komunitas. Komunitas ini komunitas mobil. Ya, namanya komunitas mobil pasti memiliki merek yang sama, jenis yang sama, walaupun tahunnya bisa berbeda. Ya. Dan juga mereka sudah sepakati pada hari tertentu untuk ke sebuah tempat yang sangat indah. Di mana tempatnya ini memiliki udara yang begitu segar, memiliki pemandangan yang begitu indah. Dan mereka sudah cita-citakan untuk memboyong keluarganya ke sana. Nah, hanya 5 mobil yang ceritanya akan berangkat menuju ke lokasi tersebut. Singkat cerita Bapak, Ibu, dan sahabat semua, berangkatlah 5 mobil ini ke sebuah tempat yang sudah mereka rencanakan. Ya. Di dalam perjalanan, awal perjalanan begitu indah. Karena kenapa? Karena memang tidak menemukan hambatan apapun. Lewat jalan tol, luas, tidak macet, mereka berjalan konvoy. Tapi suatu saat, tiba-tiba mereka menemukan sebuah tempat, mereka melihat sebuah jalan yang begitu panjang, mengantri. Kenapa? Karena ternyata jalan ini macet total. Ya, karena mereka berlibur tentu di hari libur. Ya. Kalau hari libur, namanya ke arah Sukabumi, sudah pasti akan macet. Dan mereka putuskan tetap mereka akan berjalan menuju lokasi tersebut. Berkompoilah 5 kendaraan ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada satu kendaraan yang merasa, oh aku tidak mungkin melanjutkan. Kenapa? Karena badanku pegel, macetnya sudah begitu panjang, nggak mungkin kita menuju ke sana, karena waktunya begitu panjang, mungkin sampai kita sore, berbagai alasan yang dia sampaikan kepada kawan-kawannya. Lalu akhirnya satu mobil berbalik arah dan kembali pulang. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, tinggal berapa mobil? 4 mobil lagi. 4 mobil, akhirnya mereka memutuskan tetap kembali meluncur, kembali berjalan menuju tempat yang mereka sudah tentukan. Terus dengan kemacetan, mereka nikmati macetnya. Dan betul saja, baru 2-3 kilo kemudian, ternyata jalan sudah lapang kembali. Dan mereka menemukan jalan yang sangat luas, mereka menemukan jalan yang tidak macet. Karena kenapa? Karena kendaraan-kendaraan tertahan di belakang. Itu hikmahnya. Ya. Tapi mereka lupa ternyata di depan sana ada kembali ujian-ujian yang mereka hadapi. Apa itu? Di sampainya mereka di daerah Sukabumi, mulailah mereka berbelok ke kanan. Menuju jalan yang lebih sempit dari jalan utama. Dan mereka melihat, wow, ternyata ada jalanan yang menanjak curam. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, kira-kira apa yang dilakukan oleh 4 mobil lagi? Mereka diskusi, apa yang harus kita lakukan? Ini tanjakan begitu curam. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk lanjut saja, lanjut. Karena di sana ada pemandangan indah, teman-teman, katanya. Oke, kita lanjut. Disepakatilah dan mereka lanjut menanjak. Tapi ternyata di tengah tanjakan itu ada sebuah mobil yang merasa aku tidak mampu untuk melanjutkan. Kendaraanku kayaknya nggak mampu nih, teman-teman. Dan kayaknya, aduh, udah luar biasa nih tanjakannya. Dan akhirnya satu mobil kembali memutuskan untuk memutar balik. Tinggal berapa mobil? Tinggal 3 mobil. Nah, 3 mobil ini akhirnya tetap memutuskan untuk lanjut berjalan. Mereka berjalan, nanjak, belok lagi, dan sampailah ketemu jalan yang landai. Dan mereka bersorak ria, hore, hore. Ternyata kita sebagai pemenang, kita mampu melihat sebuah pemandangan yang indah. Itu menurut mereka. Ternyata pas sampai jalan yang indah, jalan yang landai tadi, oh belum nyampe. Ternyata ini masih di perkampungan. Oke, kita lanjut jalan. Jalan mereka di jalan yang landai itu. Dengan gembiranya, dengan keluarga mereka. Lalu tiba-tiba
mereka kembali menemukan sebuah hambatan, saudara-saudara. Apa hambatannya? Sahabatku semua, ternyata mereka melihat jalanan yang begitu curam, yang tadi nanjak sekarang turun. Ya, curam dan turun. Lalu mereka memutuskan, bagaimana ini? Jalannya begitu curam sekali. Turunannya, wow, luar biasa, begitu curam sekali. Tetapi mereka bertiga memutuskan, oke, kita tetap lanjut, saudara. Kita tetap lanjut, kawan-kawan. Karena di sana nanti ada pemandangan yang begitu indah. Karena di sana nanti ada udara yang begitu segar yang akan kita rasakan. Oke, katanya, kita lanjut. Ayo kita lanjut. Lanjutlah mereka, turun tajam. Tapi ternyata, kembali lagi di tengah jalan, ada satu mobil yang merasa, aduh, aku tidak mungkin melanjutkan. Nggak mungkin lanjut turun nih. Kenapa? Karena kemungkinan remku nanti jebol. Kemungkinan koplingku mungkin aku jebol. Kemungkinan mesinnya tidak siap. Bagaimana nanti baliknya? Turunnya saja sudah curam gini, bagaimana baliknya? Akhirnya satu mobil ini memutuskan untuk kembali. Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Apa yang terjadi? Tinggal 2 mobil lagi. Lalu mereka turun 2 mobil lagi. Sahabat, gimana nih? Kita akan lanjut atau enggak? 2 mobil. Dan mereka memutuskan, oke, sahabat, kita lanjut aja. Kenapa? Karena ingat di depan sana ada sebuah pemandangan yang luar biasa yang akan kita lihat. Ada udara yang begitu segar. Oke, kita lanjut. Lanjut, mereka turun. 2 mobil. 1. Dan betul saja, berapa kilometer dari situ, ternyata mereka menemukan sebuah jalan yang begitu landai. Dan mereka berdua mobil dan keluarganya bersorak ria. Ore, ore, kita sudah sampai. Tapi ternyata pas mereka melihat ke kiri ke kanan, oh belum ya, belum sampai ya. Ada pertanyaan, kenapa nggak pakai GPS saja? Kenapa nggak pakai Google Map dan segala macamnya? Ingat, sahabat semua, ini daerah pegunungan. Terkadang Google Map tidak bisa diakses di sana. Tidak ada akses internet di sana. Tidak ada sinyal, teman-teman semua. Tapi tetap 2 mobil ini tetap kita lanjut. Ini jalanan landai, teman-teman. Ya udah lanjut saja, lanjut saja. Lanjutlah mereka berjalan. Dan tiba-tiba berapa kilo kemudian, apa yang terjadi? Sahabatku semua, mereka kembali melihat sebuah jalanan yang tanjakannya terjal sekali. Kali ini bukan hanya nanjak. Kali ini tanjakan berikut dengan ada batu-batu kerikil. Jadi jalanan nanjak dan berbatu. Kebayang nggak bagaimana sulitnya melewati tanjakan itu? Mereka harus berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini tanjakan, terjal, berbatu. Apakah mobil kita siap? Tapi ingat, 2 kendaraan ini sudah melalui ujian-ujian sebelumnya. Ujian macet, ujian tanjakan, ujian turunan. Dan kata mereka, enggak, tanjakan tadi sudah kita lalui, macet kita sudah lalui. Kita harus lalui ini. Oke, mereka sepakat untuk nanjak. Tapi di tengah perjalanan, karena ini bukan hanya nanjak dan dia berbatu, 2 kendaraan ini mengalami kendala yang sangat luar biasa. Mulai mereka tidak kuat untuk menanjak, turun lagi. Tanjak lagi, turun lagi. Tanjak lagi, turun lagi. Sampai akhirnya satu mobil kembali memutuskan untuk memutar arah. Kembali memutar arah. Lalu apa yang terjadi dengan satu mobil? Sahabatku semua, satu mobil ini akhirnya dia bingung. Ini drivernya bingung. Siapa driver itu? Driver itu adalah sang ayah. Ya. Sang ayah karena dia bawa keluarganya, maka dia turunkan semua keluarganya untuk diajak diskusi. Ini yang menarik. Dia turunkan semua keluarganya. Ada 3 orang anak laki-laki, 1 orang anak wanita, dan 1 orang istrinya. Jadi perempuan 2, laki-laki 3, 4 dengan dia. Menariknya di sini, dia melakukan pembagian tugas. Sang ayah ini melakukan pembagian tugas. Laki-laki mengambil balok, mengambil batu yang besar, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengganjal ketika mobil ini berjalan dan tidak kuat untuk menanjak. Itu menariknya. Dan akhirnya mereka memutuskan, oke kita nanjak, oke kita nanjak. Betul saja, di tengah perjalanan ketika akan nanjak, mobil akan turun. Anak laki-lakinya turun, bawa balok, mengganjal ban mobil tersebut. Kembali nanjak, kembali turun lagi, diganjal lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya mereka mencapai puncak
daripada tanjakan itu. Dan mereka menemukan jalan yang landai. Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan sebuah pemandangan yang indah. Mereka menghirup udara yang sangat segar. Ternyata itulah tempat yang selama ini mereka rencanakan untuk datangi bersama. Pertanyaannya, kenapa hanya satu kendaraan yang mencapai sana? Pertanyaannya, kenapa hanya satu keluarga yang mencapai sana? Pertanyaannya, kenapa hanya satu orang ayah yang mampu membawa keluarga dan kendaraannya menuju puncak sana? Bapak, Ibu, dan sahabat semua, inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana seorang pemimpin mampu melalui dan memimpin sebuah perusahaannya dengan berbagai kondisi, dengan perubahan, dengan berbagai ketidakpastian. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.